Salam, selamat berjumpa jemaat Tuhan, di mana kita pada saat ini bisa bersama-sama lagi beribadah di tanggal 18 ini, hari Minggu 7 Set Trinitas. Biarlah kiranya persekutuan kita ini hari ini benar-benar membawa sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita demi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan rasa hormat dan sukacita, marilah kita menghadap Tuhan yang memelihara hidup kita hari demi hari hingga pada saat ini. Mari kita mengangkat pujian bagi Tuhan kita. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Demikianlah sabda Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mohon kepadamu, karuniakanlah kepada kami roh-Mu, sumber kebenaran dan damai sejahtera yang tak dapat diberikan oleh dunia ini. Ajarlah kami senantiasa untuk mengenal kehendak-Mu dan memberlakukannya dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk bertumbuh dalam iman dan pengharapan kami, supaya kami tetap mengutamakan kerajaan-Mu hidup kami sehari-hari dan tidak digoyahkan oleh apapun yang hendak menjauhkan kami dari hadapan-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan penebus kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel pada minggu ini yang tertulis di dalam Kejadian 32 ayatnya yang ke-13 hingga sampai 21. Demikian firman Tuhan. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkannya lah kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami.
Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga dan kepada sekalian orang yang berjalan mengiring kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami, sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu, kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam hidup kita ini tentu tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa terhadap saudara-saudara kita. Terlebih lagi kepada Tuhan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, marilah kita menyesali dan mengaku segala kesalahan serta dosa kita di hadapan Tuhan. Kita masuki saat teduh dan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mari kita mohon pengampunan dosa. Bapa kami yang di sorga yang maha kuasa, kami datang menyembah di hadapan-Mu, menyeru, memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah oleh karena dosa kami. Dengarlah suara kami dan kasihanilah kami, ya Yesus Kristus anak Allah. Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah kami dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang ditimpa duka dan lara. Kasihanilah kami, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami oleh karena dosa. Tinggallah beserta dengan kami, agar kami senantiasa merasa bahagia melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosa merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Satu kami ya Tuhan,
Jemaat Tuhan, mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru sebagai firman Tuhan pada saat ini yang tertulis di dalam Roma 5 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Jemaat, mari kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Jemaat, mari kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya Allah, Bapa kami di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan yang menyertai kami dari hari ke hari hingga pada hari ini. Kami juga diberi kesempatan untuk beribadah kepada-Mu. Bukakan hati pikiran kami, Tuhan, agar berkenan kepada-Mu. Demikian juga sebelum kami memohon, ya Bapa, di dalam doa syafaat ini, ampuni semua salah dan dosa kami. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami, secara khusus Jemaat Golgota Kristus pada hari ini. Di dalam pergumulan keluarga satu dan yang lain, kami memohon, ya Bapa, kiranya Tuhan yang menguatkan dan menumbuhkan iman mereka, agar setiap masalah yang mereka hadapi dapat mengatasinya dengan baik dan seturut kehendak-Mu, agar mereka juga di dalam sukacita dan menikmati hari-hari yang lebih baik lagi dalam damai sejahtera. Bapa yang di surga, kami juga memohon di dalam doa ini untuk anak-anak yang masih sekolah,
Kiranya Tuhan bersama-sama mereka. Engkaulah sumber segala hikmat. Berkasilah mereka. Berilah kekuasaan dan kesehatan. Berikan juga hikmat pengetahuan agar setiap mereka lakukan di dalam mengerjakan tugas pembelajarannya agar dengan baik ya Bapak. Dan apapun yang mereka perlukan, memberikan juga kecukupan agar mereka dapat menggapai cita-citanya dan untuk masa depan mereka dan juga dapat untuk memuliakan nama Tuhan. Demikian juga Bapak, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami memohon Bapak, karena Engkau yang menciptakan kami dan yang menembuskan dengan Roh Kudus-Mu. Kiranya Tuhan juga yang menyembuhkan sakit penyakitnya dan segala apa yang mereka lakukan ya Bapak. Kiranya turut campur tangan Tuhan untuk mencukupkan dan yang menyembuhkan sakit penyakitnya itu, agar mereka di dalam sukacita dan membesarkan kebesaran keajaiban nama Tuhan. Bapa yang di sorga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon lindungilah bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan juga yang memberikan hikmat daripadamu untuk para pejabat yang ambil bagian agar dapat mengatur rakyatnya dengan baik untuk kesejahteraan rakyat dan di dalam damai sejahtera. Bapa yang di surga, kami juga mau mohon di dalam perlindungan-Mu ya Bapa di masa pandemi ini. Bimbinglah ya Bapa. Di masa pandemi ini kami merasa takut. Kami mohon ya Bapa, di dalam kami setiap bergerak, beraktivitas kami, tolong Bapak, Tuhan bimbing, Tuhan jauhkan kami dari mara bahaya itu Tuhan, dan kami terhindar dari virus ini ya Bapak. Dan kami semakin, Tuhan kuatkan iman kami juga untuk selalu menjalankan tugas kami, juga Tuhan untuk mentaati peraturan prokes ini ya Bapak. Berkasilah ya Bapak. Kami memohon kiranya Tuhan yang mengendaki doa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita satukan hati kita dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, terima kasih atas anugerah-Mu kepada kami, sehingga kami diperkenankan untuk boleh mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Sebelumnya, Engkau telah merapi kami pribadi lepas pribadi, agar kami dimampukan untuk dapat mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Bapa, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami dalam nama Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-22. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam bumi. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan yang terutama melakukan firman Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita dari hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita minggu ini kesatuan dan damai dalam Tuhan, yang diangkat dan diambil dari pembacaan kita tadi, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, tepatnya Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-22. Allah menyelamatkan semua orang yang mengimani Kristus, yang telah meruntuhkan tembok-tembok yang memisahkan orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Semua orang yang percaya kepada Kristus telah dipersatukan dalam satu tubuh. Rasul Paulus menjelaskan misinya, yaitu memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Dan Rasul Paulus juga berdoa agar kuasa Yesus Kristus bekerja dalam jemaat, agar menolong jemaat melakukan jauh lebih banyak, lebih besar daripada yang didoakan atau yang dipikirkan oleh jemaat. Ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13, Rasul Paulus menjelaskan atau menggambarkan kondisi jemaat. Rasul Paulus mengatakan, kamu harus ingat keadaanmu sebelumnya dan bandingkan keadaan itu dengan keadaan yang sekarang, supaya kamu merendahkan diri dan supaya timbul kasih dan ucapan syukurmu kepada Allah. Artinya, orang berdosa yang telah diubahkan sesekali harus merenungkan keadaan mereka yang semula hidup di dalam dosa. Atau dengan kata lain, mereka harus berefleksi diri tentang perbuatan mereka dahulu sebelum mereka mengenal Allah. Orang-orang bukan Yahudi menurut cara hidup mereka yang lama, bobrok dan tidak bersunat, dan belum mendapat bagian dalam perjanjian anugerah. Karena hal itulah mereka sering dikejar oleh orang-orang Yahudi yang hanya mementingkan hal-hal yang lahiriah. Orang-orang Yahudi sering membanggakan hak istimewa mereka secara lahiriah dan menghina orang-orang non-Yahudi yang tidak mendapat hak istimewa. Rasul Paulus dalam ayat 12 bahwa waktu itu ketika kamu masih bukan Yahudi dan belum diubahkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang non-Yahudi yang belum diubahkan, mereka tidak memiliki Kristus. Mereka tidak beriman pada Kristus, tidak memiliki bagian dalam keselamatan Kristus. Yang kedua, orang-orang non-Yahudi yang belum diubahkan, mereka tidak mendapat bagian dari kewarganegaraan Allah. Orang-orang yang tidak mengenal Allah atau Kristus tidak mendapat bagian dari janji Allah tentang kasih karunia hidup yang kekal di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, orang yang belum mengenal Kristus dan belum diubahkan tidak memiliki pengharapan.
Artinya tidak memiliki pengharapan yang teguh di dalam Allah, tidak memiliki pengharapan akan berkat dan hidup yang kekal. Mereka jauh dan terasing dari Allah. Mereka hidup terasing dari Allah karena mereka tidak bergantung kepada Allah. Mereka percaya kepada Allah atau ilah yang tidak sejati. Ayat 13 mengatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, setelah kamu dibakar, dipersatukan dengan Kristus dan mendapat bagian di dalam Dia melalui iman, kamu dibuat menjadi dekat. Mereka dibawa pulang kepada Allah dan mereka menerima hak istimewa. Mereka memperoleh keselamatan dari Kristus dan memiliki pengharapan yang teguh akan hidup yang kekal. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-22. Pada ayat ini kita diberi penjelasan tentang hak-hak istimewa yang diterima oleh orang Kristen Yahudi dan orang Kristen non-Yahudi yang telah mengalami perubahan. Dalam bagian ini Rasul Paulus menunjukkan bahwa mereka yang dahulu bermusuhan sekarang diperdamaikan, yaitu antara orang Yahudi dengan orang non-Yahudi. Yang tadinya ada permusuhan besar di antara mereka, sekarang Yesus Kristus menjadi damai sejahtera mereka. Ayat 14, ia mengadakan damai sejahtera dengan cara mengorbankan dirinya sendiri. Yesus datang untuk memperdamaikan orang Yahudi dengan orang non-Yahudi yang tadinya saling membenci, saling menyakiti, dan saling mengecam. Yesus telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Tembok pemisah itu adalah hukum lahiriah yang menciptakan perselisihan yang besar. Hukum Taurat yang bersifat lahiriah tentang penyembahan kepada ilahi. Semua hukum telah dibatalkan oleh Yesus karena telah digenapi di dalam dirinya. Dengan menyingkirkan tembok pemisah ini, Kristus membentuk sebuah jemaat yang terdiri dari orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Dengan demikian, Yesus menciptakan keduanya menjadi manusia baru di dalam dirinya. Ia membentuk kedua belah pihak menjadi satu kelompok yang baru, yaitu kumpulan umat Allah, mempersatukan dirinya dengan mereka, dengan Dia sebagai kepala mereka, setelah mereka diperbaharui oleh Roh Kudus. Dan sekarang mereka akan mengadakan penyembahan yang benar sesuai dengan Injil, yang mendamaikan kedua pihak yang tadinya berseteru. Yang kedua, ada permusuhan antara Allah dengan orang berdosa, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Dan Kristus datang untuk menghapus permusuhan itu dan untuk memperdamaikan keduanya dengan Allah. Ayat 16, dosa melahirkan perselisihan antara Allah dengan manusia. Kristus datang untuk mengakhiri perselisihan itu. Dia yang telah mengorbankan dirinya, melenyapkan perseteruan antara Allah dengan orang berdosa yang malang. Rasul Paulus menggambarkan keuntungan yang besar dari kedua belah pihak melalui perantaraan Tuhan Yesus Kristus. Kristus yang telah membeli damai sejahtera di atas kayu salib. Damai sejahtera ini adalah kebebasan yang dimiliki oleh orang Yahudi maupun orang non-Yahudi untuk datang kepada Allah. Karena oleh Dia di dalam namanya dan oleh karena perantaraannya, kedua pihak beroleh jalan masuk ke dalam hadirat Allah. Tahta kasih karunia diberikan kepada kita untuk dihampiri. Kita mendekat kepada Allah melalui Yesus Kristus dengan pertolongan Roh Kudus. Setelah jemaat Efesus diubahkan dan memiliki kebebasan begitu rupa untuk menghampiri Allah seperti halnya orang Yahudi. Rasul Paulus, demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Jemaat diumpamakan sebagai sebuah rumah, dan setiap orang berdosa yang dibakar menjadi penghuni rumah itu, menjadi anggota keluarga, hamba dan anak di dalam rumah Allah. Jemaat diumpamakan sebagai sebuah bangunan. Para rasul dan nabi adalah dasar bangunan. Itu hanya kiasan, karena dasar yang sesungguhnya adalah Kristus. Di dalam Dia baik orang Yahudi dan non-Yahudi bertemu dan menjadi satu jemaat. Dan Kristus menopang bangunan itu dengan kekuatannya. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi dan terusul. Semua orang percaya yang membentuk seluruh bangunan melalui iman dipersatukan di antara mereka sendiri melalui kasih Kristus. Mereka mempersembahkan korban rohani kepadanya dan Dia memberikan berkat. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan. Setiap orang percaya yang sejati adalah bait Allah yang hidup, menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Sekarang Allah berdiam di dalam diri setiap orang percaya
karena mereka telah menjadi bait Allah melalui pekerjaan Roh Kudus yang mulia. Sekarang Dia tinggal di dalam mereka dan mereka di dalam Dia, supaya ini menjadi jaminan supaya mereka tinggal bersama dengan Dia sampai pada kekekalan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan bagi kita, apa identitas kekristenan yang sesungguhnya? Kasih ataukah perpecahan? Kasih selalu dikumandangkan dari mimbar, dalam khotbah-khotbah ibadah minggu, atau dalam setiap ibadah kategorial. Kasih juga sering dikumandangkan dalam lagu-lagu yang kita nyanyikan. Bahkan di gereja banyak kegiatan atau program yang dilakukan berdasarkan prinsip kasih. Namun di sisi lain, seiring dengan itu, timbul juga perpecahan di dalam gereja sebagai tubuh kekristenan. Contoh, jemaat Efesus terpecah hanya karena persoalan sunat dan identitas keyahudian bagi orang Kristen. Bahkan sampai saat ini, perpecahan itu masih ada dalam bentuk denominasi gereja. Atau kalau kita mau jujur, perpecahan itu sering terjadi di gereja kita sendiri. Akar dari perpecahan adalah sebuah perbedaan, baik itu perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, dan lain sebagainya. Perbedaan adalah hal yang wajar. Namun sebagai seorang Kristen, perbedaan itu janganlah menjadi sebuah potensi untuk timbulnya perpecahan. Perpecahan yang terjadi dalam tubuh gereja adalah sebuah keprihatinan kita bersama. Maraknya kepentingan pribadi yang ada pada akhirnya merusak nilai-nilai kekristenan itu sendiri. Bentuk keprihatinan itu dituangkan dalam sebuah lagu oleh pendeta W. Sintonga, yaitu PKJ nomor 237. Kenapa timbul perpecahan? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perbedaan bisa menjadi perpecahan. Dalam ayat 14 dikatakan bahwa kematian Kristus di kayu salib merupakan karya pendamaian, baik antara manusia dengan Allah dan manusia dengan sesamanya. Kasih Allah yang luar biasa telah menerima kita, manusia berdosa, untuk memiliki damai sejahtera dengannya dan dengan sesama. Kita orang-orang percaya yang berasal dari latar belakang yang berbeda, memiliki kesatuan dan damai dalam Tuhan. Jangan biarkan perpecahan itu terjadi dalam gereja. Jangan biarkan perpecahan itu terjadi dalam keluarga kita. Kesatuan dan damai di dalam Tuhan itu indah, penuh dengan berkat dan kasih karunia. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama pada saat ini. Kiranya kasih karunia dan damai yang berasal daripada Tuhan yang akan selalu menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami menyadari bahwa kesatuan dan damai itu penting bagi kami sebagai orang-orang yang percaya dan takut akan Engkau. Tuhan, terima kasih. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Kami selalu diberikan kekuatan, diberikan kesetiaan dan ketaatan untuk tetap iring dan ikut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa seruan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan memberikan korban syukur kita pada hari ini. Sebelumnya kita akan dihantarkan oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Esra pasal 8 ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Dan aku berkata kepada mereka, kamu kudus bagi Tuhan,
Dan perlengkapan ini pun kudus. Dan perak dan emas ini adalah persembahan sukarela kepada Tuhan Allah nenek moyang. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita satukan hati kita dan kita mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu GKPI. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saudara telah mendengarkan kebenaran firman-Nya. Lakukanlah firman Tuhan itu di dalam kehidupan dari hari lepas hari, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.